pada posisi tertentu, digantung atau di tempat yang agak kemudian disiram atau dicuci. Itu juga cara membersihkan najis. Ya. Kemudian juga kalau seandainya karpet itu tidak bisa diambil, pripun, Pak? Dilem, kan ada karpet yang dilem toh, Pak? Ada toh? Nah, angel kalau dilem, piye caranya? Caranya tetap ada. Tetap kita menyiramkan air di tempat itu berulang-ulang sambil dia diambil, diserap dengan alat-alat tertentu sampai dirasakan sudah suci. Ya. Itu nanti kita yang bisa melihatnya dan bisa merasakannya. Jadi air itu adalah salah satu alat penyuci najis. Sudah? Sekarang seandainya seorang itu tidak menggunakan air dalam membersihkan najis yang seperti itu, maka najis pun bisa dibersihkan dengan alat-alat yang lain, seperti sinar matahari. Ya, seorang bajunya atau tempat sholatnya, sajadahnya terkena pipis umpamanya, najisnya pipis, nggih. Maka dia pun dengan tanpa mencuci pun bisa hilang najisnya. Caranya bagaimana? Dijemur di terik matahari. Kalau satu hari itu belum hilang, ya hari kedua dijemur lagi. Jadi maksudnya itu bukan sekali, sampai dirasakan najisnya sudah habis. Sama kalau dengan air pun, kalau najisnya belum hilang ya cuci lagi, sama. Jadi intinya itu membersihkan najis artinya bersih dari najis. Bukan kalau kita cuci sudah. Kalau memang sudah rasa bersih baru disebut dengan sudah menghilangkan najis. Alatnya air, alatnya siapa? Matahari. Jadi matahari itu kalau terus bersinar, Bu, itu kan uap, umup, ya, terangkat ininya air uapnya, terus lama-lama hilang juga najisnya. Kalau satu hari mungkin bisa belum, 2 hari, 3 hari, 1 pekan bisa. Nah, itu namanya menghilangkan najis sampai hilang. Ya. Berarti menghilangkan najis dengan air, dengan matahari, sinar matahari pun itu diperbolehkan, asalkan najis itu hilang. Namanya kasur panjenengan, kasur opo, spring bed, ya, terkena najis, namanya, ya sudah dikeluarkan, dijemur dengan matahari. Nek dicuci basah, kemudian nanti malah keringnya lama, gitu. Dijemur. Insya Allah najisnya hilang dengan sebab matahari atau dengan angin. Di tempat-tempat tertentu angin itu tiupannya lumayan. Dengan sebab adanya panas dan angin juga bisa menghilangkan menghilangkan najis. Nah, itu inti daripada membersihkan najis. Peristiwa yang pertama tadi kita pakai sebagai dasar untuk bagaimana cara membersihkan najis. Sekarang jenis najis yang kedua disebutkan dalam hadis pula, itu najis jilatan anjing. Termasuk dikatakan oleh para ulama, jilatan anjing itu termasuk najis mughalladah, najis yang besar, yang berat. Dibandingkan dengan pipisnya orang Arab Badui tadi, itu lebih ringan najisnya dibandingkan dengan jilatan anjing. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadis mengatakan, hadis yang sahih, kita baca dulu kalimatnya. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila seekor anjing itu menjilat pada salah satu bejana kalian, fal yaksilhu sab'an, maka hendaklah dia mencuci dengan air 7 kali,
awwaluhunna biturab. Awal cucian 7 kali itu dicampur dengan tanah airnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan yang selainnya. Hadisnya sahih. Berarti menunjukkan jilatan anjing itu najisnya mughalladhah, besar. Cara membersihkannya juga khusus, tidak dengan sabun, tidak dengan air saja, tapi harus air dicampur dengan tanah pada cucian pertama, cucian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, berarti 6 kali cuci setelahnya itu dengan air. Itu hikmahnya. Hikmahnya apa? Biar tanah juga bersih. Namanya panjenengan ada gelas kita terkena jilatan anjing, Bu. Berarti najis buatan? Najis. Najis, maka kita mencuci gelas ini caranya dengan air dicampur dengan tanah dulu, digosokkan ke gelas tadi. Setelah itu cucian yang ke-6 kali berikutnya dengan air. Cuci air. Semua yang terjilat oleh anjing itu cara menyucikan najisnya dengan cara ini 7 kali. Kali pertama air dengan tanah, kali yang berikutnya sampai 7 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan air. Makanya kita membersihkan najis jilatan anjing di pot bunga kita ini, Bu. Ya, karena pot bunga ini dalam rumah kita sering pegang. Maka nanti bisa membersihkan najisnya dengan cara seperti itu, jilatan anjing. Ya. Ini jilatan anjing loh, Bu. Nek badannya anjing najis, tapi najisnya tidak seberat jilatan nggih, Pak, Bu. Jadi mamanya badan anjing itu najis, dibersihkan dengan air saja cukup. Dengan tanah saja cukup, tidak perlu 7 kali, tidak perlu 8 kali, cukup sampai bersih selesai. Pakai sabun, kemudian pakai air, selesai. Ini berbicara tentang apa? Jilatan anjing. Para ulama sebagian juga menyamakan dengan apa yang terjadi pada babi. Jadi jilatan anjing ini sama seperti juga babi dengan badan-badannya khususnya. Maka cara membersihkan dengan apa? 7 kali tadi. Pertama dicampur dengan tanah, kedua, ketiga sampai ketujuhnya dengan air. Ya. Sampun dipahami Ibu, Bapak-bapak? Masya Allah. Kemudian, kalau orang tergigit anjing, ya pripun? Ada orang tergigit anjing. Nah, piye? Di dalam syariat Islam itu kan tidak sempit. Satu hukum kemudian bersendirian, tidak, karena di sana ada penjelasan syariat yang lebih luas. Sesuatu yang bisa memudarati seorang maka tidak dipaksakan. Kalau itu berupa gigitan anjing, lukanya jangan dicuci dengan tanah dan air. Paham ya? Lukanya tetap dibersihkan sebagaimana apa? Cara membersihkan luka itu dengan alat-alat atau bahan-bahan yang ada untuk apa? Untuk menyembuhkannya. Adapun di luar daripada gigitannya, maka boleh kita membersihkan dengan cara 7 kali tadi. Okay? Jadi Islam itu tidak memberati, Bu. Karena Islam itu datang bukan untuk membahayakan, untuk memudahkan. Seandainya dengan tanah dan air tadi pada luka menambah infeksi dan bahkan tetanus, tahu tetanus, Bu? Tetanus itu bisa mati orang langsung. Nah, itu maka justru membahayakan. Tidak demikian pengertiannya. Nah, itu kalau tergigit anjing, ya. Jadi bagian lukanya tidak seperti itu, cukup disembuhkan, dibersihkan dengan air-air yang memang di situ untuk membersihkan luka, kemudian najisnya yang ada di sekitarnya dari kulit yang ada dibersihkan dengan cara yang sebagaimana Nabi SAW mengajarkannya. Kemudian
Yang berikutnya, najis seperti air kencing dan buang air besar. Najis. Sebelum saya masuk ini, berarti ini berkaitan dengan makhluk hidup, nggih, Bu. Nggih. Makhluk hidup kan? Nah, orang pipis, manusia pipis, hewan juga pipis, buang air besar juga sama. Nah, tapi di sini jelaskan dulu, semua pipisnya manusia, semuanya dari bayi sampai orang dewasanya sampai kakek-kakeknya semuanya najis. Itu asalnya. Hanya diantaranya ada yang najisnya ringan, seperti pipisnya anak laki-laki yang masih bayi, belum makan makanan orang dewasa. Tetap najis, tetapi najisnya ringan. Sehingga cara membersihkannya cukup dipercikan air saja. Tidak perlu dicuci, nggak apa-apa. Itu khusus untuk bayi laki-laki yang belum memakan makanan orang dewasa. Maksudnya tumbuh badannya bukan didominasi oleh makanan orang dewasa tadi. Sekali-sekali tidak masuk dalam kalimat memakan makanan orang dewasa. Makanya bayi itu dikasih makan madu atau korma sekali-sekali. Itu belum dikatakan memakan makanan dewasa. Kalau dia tumbuh besar dan seterusnya dengan itu, baru disebut memakan makanan dewasa. Maka dia kencingnya seperti kencing orang dewasa. Kalau bayi putri, Bu, seperti orang dewasa langsung. Berarti cara membersihkannya harus dicuci. Ya. Itu kalau manusia. Kalau hewan, Bu, hewan ada kaidahnya. Yang najis itu apa? Kencingnya, beraknya itu hewan jenis apa? Hewan yang diperbolehkan makan dagingnya, maka pipisnya dan kotorannya tidak najis. Itu kaidah. Ibu, Bapak-bapak, hewan yang diperbolehkan makan dagingnya, pipis dan kotorannya tidak najis. Dalilnya opo? Kan mesti punya dalil. Dalilnya Nabi SAW. Pertama, Nabi SAW pernah meminum air kencing onta dicampur dengan susu onta. Itu dalilnya. Menunjukkan sesuatu yang boleh diminum itu bukan najis. Karena kita dilarang meminum yang najis. Ini Pak. Ya, dalil dalam masalah syariat itu sesuatu tuh kalau dibolehkan berarti tidak najis kalau untuk diminum atau dimakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi pernah sholat di kandang onta. Pernah dengar betul? Belum pernah lagi. Nabi pernah sholat di kandang onta. Bisa lihat di kitab Sahih Muslim dalam bab sholat di kandang onta. Menunjukkan apa, Mas? Bu, tempat onta itu tidak najis. Pernah sholat di situ. Pernah loh, Bu, bukan seterusnya. Pernah. Nggih. Pernah. Berarti pipis kambing karo kotoran kambing najis mboten? Mboten najis. Dari sisi najisnya mboten nggih. Tapi kalau dari sisi mamanya jijiknya ya terserah panjenengan. Jijik ya jijik, tapi dari sisi najisnya tidak. Walaupun bau, itu loh, Pak. Itu maksudnya nggih. Diperhatikan nggih. Itu kaidah. Kemudian juga semua hewan yang matinya itu tidak bangkai. Tidak bangkai, matinya itu tidak bangkai. Seperti mamanya cecak, Bu. Cecak ini
Kalau dia mati bukan bangkai namanya, karena dia termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya. Tidak mengalir apa? Darahnya, sehingga batangnya itu tidak najis. Begitu pula kotorannya juga tidak najis. Kalau tikus najis, Pak, karena tikus itu mengalir darahnya bangkai. Berarti kotorannya, pipisnya, badannya, bangkainya najis. Berarti kita punya kaidah-kaidah itu sehingga sangat bagus untuk kita pegang. Berarti pipisnya harimau, pipisnya singa, pipisnya apa? Kotorannya itu apa? Najis. Wah, ini jame apa ya, Bu? Cepat tidak mengapa. Tidak mengapa. Sekarang saya cukupkan pembahasan ini. Sekarang yang mau bertanya, monggo. Kalau dijawab bisa, tak jawab. Kalau enggak ya wallahu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan tentang najis, hukumnya najis atau binatang anjing. Nah, misalkan kita satu kantor itu ada yang beragama, mohon maaf Nasrani, terus dia mempunyai anjing dan dia itu sering memandikan, sering apa namanya, terus nanti ke kantor, terus sakoman itu nanti jadi najis nggak? Terima kasih. Baik. Ini tidak sampai pengertiannya seperti itu. Yang terkena najis adalah orang itu saja. Adapun dia bersentuhan dengan kita tidak menjadikan kita najis. Ini demikian. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW. Nabi SAW itu orang yang hidup bermasyarakat. Dan Nabi itu juga terkadang mendapat undangan dari orang Yahud dalam jamuan-jamuan makanannya. Bu, kadang bertemu dengan orang-orang musyrik. Nabi SAW makan dengan piring mereka, bersalaman dengan mereka, kemudian minum dari gelas-gelas mereka, duduk dari tempat duduknya mereka, di tempat mereka. Yang sangat dimungkinkan bahwa semua yang ada pada mereka itu semuanya terkena apa? Najis, karena mereka memelihara binatang-binatang seperti itu. Tapi di sini Nabi tidak menunjukkan dalam syariatnya untuk kita kemudian harus membersihkan tangan kita, mencuci karena itu disangka apa? Najis, tidak. Demikian, begitu. Itulah keluasan Islam. Ketika berbicara masalah najis, tapi tidak kemudian jadi sempit dalam pergaulan. Ada keluasan-keluasan dalam Islam. Dicontohkan oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu diundang oleh orang Yahud berulang-ulang. Pembesar-pembesarnya diundang jamuan makan, bersalaman. Orang musyrik juga demikian, tokoh-tokoh Quraisy. Nabi kadang datang beberapa utusan dari Rum, dari Romawi, beberapa utusan dari Persia datang menemui Nabi. Demikian. Kadang Nabi mengutus sahabatnya ke kerajaan-kerajaannya itu. Tapi tidak didapatkan. Nabi memerintahkan untuk setelah kamu bersalaman, setelah kamu duduk di kursinya, setelah itu kamu harus mencuci tanganmu dan sebagainya. Tidak ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo. Monggo. Tadi dikatakan kalau ada kencing di masjid tadi, Nabawi 31 ember air. Tempatnya ini tidak ada gelondongnya tapi rata, bukan hanya menambah air itu kencingnya. Itu gimana? Jadi memang gambaran yang ada di zaman Nabi, pasir itu memang cukup tebal, Pak. Dan memang tidak ada istilah miring itu, tanahnya enggak juga. Tapi memang demikianlah Nabi SAW telah menunjukkan cara membersihkan najis dari yang seperti itu. Maka dalam syariat kita hanya mengikuti cara demikian. Dengan demikian maka Allah telah meringankan bahwa cara membersihkan najis
Yang seperti itu ya demikian. Kecuali kalau bentuk berupa seperti apa? Karpet, gampang kita bawa dan kita bisa keluarkan kencingnya di luar, gitu. Kalau pasir seperti itu mungkin sulit untuk dibawa karena dia sudah apa? Mencakup dengan pasir-pasir yang lain, maka cukup disiram saja. Maka ini berlaku dan sudah bersih dari najisnya. Dan Nabi SAW yang kemudian mentazkiyahnya bahwa ini telah apa? Telah suci. Ya Pak. Jadi memang demikianlah keadaan kalau pasir, tidak mengapa seperti itu. Ya, kalau pasir kondisinya seperti itu. Kalau kurang puas bisa jadi tambah lagi air lagi, nggak apa-apa, disiram. Ya. Sampai air itu memenangkan apa? Kencing. Ya mungkin kencing itu ada, tapi karena air itu banyak, kemudian air itu yang memenangkan apa? Kencing. Seperti umpamanya air dalam bak, ada air kencing masuk, tapi tidak mengalahkan air yang apa? Yang banyak. Dia tetap apa? Suci. Itu maksudnya, nggih. Kalau ada unsur kencingnya ada. Umpamanya orang kencing di dalam suatu kuolah yang besar. Besar sekali. Anak kecil kencing sedikit, mungkin hanya seberapa 100 mili gitu. Kalau unsur najisnya memang ada unsurnya. Tapi karena dia kalah dengan air yang banyak, maka dianggap air itu apa? Suci. Ya Pak, seperti tadi bisa jadi dibuangkan air yang banyak, walaupun ada unsur najisnya, karena memang ada pipisnya di situ. Tapi karena air itu banyak, mengalahkan apa? Mengalahkan air kencing. Begitu. Airnya dikit ya. Nabi itu di dalam gambarkan tuh air 1 ember besar, Pak. 1 ember besar, dicuangkan air yang banyak, itu akan menghilangkan najisnya. Kalau pasir besar meresap apa? Pasir juga kan meresap. Ya, pasir juga meresap ya. Kalau di tempat sini ya enggak. Ya, nggak bisa. Makanya tadi bilang karpet caranya disiram, dibawa keluar disiram. Kadang-kala suka air tapi ada tisu misalnya, bisa nggak di tisu? Di tisu boleh. Kadang-kadang misalnya bepergian dalam keadaan darurat, kadang-kadang kita alami di rumah sakit atau terpaksa, gimana? Ya, jadi alat-alat yang lain kita belum sebutkan tadi. Di antaranya itu alat seperti tisu yang bisa menyerap. Jadi alat-alat pengganti yang lain, yang penting dia tidak najis dan bisa menyerap. Seperti sifat batu yang dia itu apa? Bisa menyerap. Itu nanti dikiaskan ke batu yang Nabi SAW membersihkan najis dari buang kotoran kecil dan dan air kecil dan buang air besar dan kecil dengan apa? Batu, 3 batu dengan sisi yang berbeda, 3 ganjil. Itu karena apa? Meresap. Nah, dari sini para ulama juga menyebutkan alat-alat yang lain di zaman sekarang ini seperti apa? Tisu diperbolehkan. Kalau dalam keadaan darurat tadi sering saya alami karena bepergian waktu terbatas antara asar dengan maghrib. Terus celana itu ya ketetesan air kencing lah. Jadi kalau tidak sholat gimana? Kalau sholat najis tidak bawa apa-apa, gimana itu? Apa asarnya ditinggal nanti dijamah atau gimana? Saya memberikan solusi dulu ya. Kalau kita berbicara di zaman sekarang, mungkin perkara itu perkara yang bisa teratasi di zaman sekarang kita. Satu, kalau kita tidak membawa ganti sama sekali, kita akan berusaha untuk meminjam, meminjam sarung. Mungkin di dalam perjalanan itu ke teman kita, kalau ada teman. Kalau nggak ada teman, kekenalan bisa jadi, ya. Sekarang punya ada kemungkinan. Atau mungkin perjalanan kita itu melewati toko semuanya, toko yang kebetulan jual sandang, Pak, sandang atau apa gitu, ya. Kita punya uang, ya, beli kain sarung 1, Pak. Ini solusi dulu nih. Ini belum mengatakan yang tidak ada sama sekali. Atau mungkin bisa jadi
kita masuk kamar mandi, kita copot baju kita yang celana kita yang tabat, kita cuci bagiannya dengan air, dikucak-kucak sampai bersih, diremes, bagian itu saja ya, basah nggak apa-apa, kita bisa pakai lagi untuk sholat. Jadi artinya solusi-solusi itu masih bisa kita dapatkan selama kita berusaha tuh sampai betul-betul mentok. Gak bisa ini semuanya, maka kita tidak sholat, dan demikian kita nanti tunda ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang apa? Sesuatu yang suci untuk kita sholat. Kalau waktunya tidak memungkinkan, Pak, misalnya iya. keadaan antri diperiksa dokter, kalau nanti ditinggal sholat nanti. Nah, ya nanti bisa sholat ditunda nggak apa-apa, ya nggak masalah. Ya, karena kondisinya memang kita dilarang untuk sholat dalam kondisi apa? Tidak suci. Ya, namanya kondisi apa? Ada hajat yang kita boleh meninggalkannya. Ya. Nabi SAW itu pernah karena kondisi yang genting, Nabi itu sholat bukan di waktunya. Seperti sholat di tempat apa namanya Bani Quraidah, para sahabat disuruh sholat di sana. Itu sholat di waktu maghrib, padahal asar Nabi belum sholat karena sibuk menghadapi pasukan dari sekutu-sekutu yang menyerang beliau di kota Madinah. Sibuk menghadapinya, kemudian Nabi itu tidak sholat asar. Sholat asarnya di sholat apa? Maghrib. Ya Bang, ya? Jadi boleh. Tapi kita punya usaha-usaha tadi dulu, ya. Jadi kembalikan kepada kita semua, karena usaha-usaha kita itu tetap dinilai oleh Allah. Kalau sudah mentok, nah alhamdulillah kita akan mendapatkan keringanan. Biar jelas sekalian, jadi ini mesti dialami banyak orang. Antri dokter lama, betul. Kalau ditinggal nanti iya di apa orang, kalau ditunggu pergi, kalau tidak, gimana tidak sholat? Apa bisa dijamak? Bisa dijamak, bisa. Dijamak bisa. Jamak itu bisa akhir, bisa terakhir, bisa apa? Bisa takdim. Makanya ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ya, ada, itu boleh semua. Jadi yang sholat yang di awal kita takhirkan boleh. Atau kalau yang kita memperkirakan malah justru waktu yang terakhir ini repot, maka kita takdim saja. Sholat yang ya, kemudian itu diawalkan, namanya takdim. Ya gitu. Ya. Nah, ya. Nah ya, jadi kan kita kadang-kadang tahu suasana, kadang bisa takhirkan, bisa kadang takdimkan. Makanya ada jamak takdim, ada jamak apa? Takhir. Nggih. Sampun jelas ya, Pak? Mboten? Sampun? Sampun. Nggih. Monggo. Oh, wonten Ibu Tapi dikatakan kata kalau pipis perempuan balik nggih. sama laki-laki itu bedanya apa? Ya, bedanya pipis bayi laki-laki dengan pipis bayi perempuan itu apa? Yang membedakan itu Nabi SAW dalam hal kekuatan najisnya. Nabi dalam beberapa hadis jelas menyebutkan tentang cara membersihkan najis kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Untuk bayi laki-laki kata Nabi cukup dipercikkan dengan air saja. Untuk pipis bayi perempuan harus dicuci, menunjukkan bahwasanya pipis daripada bayi perempuan itu lebih kuat najisnya daripada pipis bayi laki-laki. Nah, nanti kalau mau tanya yang lebih itu telitinya sama Pak Dokter. Kadang Nabi itu hanya menjelaskan umum, tapi ketika diteliti nanti betul. Tenan, mesti tenan, ketemu nanti para peneliti, oh tenan, ini najisnya lebih kuat. Nah, itu akan diteliti oleh peneliti insyaallah. Ya. Karena memang Nabi itu orang yang tidak akan pernah berbohong, tidak bersenda gurau, tidak etok-etok. Itu yang kita yakin bahwa apa yang diucapkan Nabi
itu dapat dari wahyu dari Allah. Nabi itu tidak berbohong. Sampun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang mengenai hadis tadi yang pertama, itu kan sering saya melihat itu banyak pemudi itu kan kalau pakai baju itu pakai roknya itu sampai menyentuh tanah gitu. Sampai menyentuh tanah. Mungkin tadi yang sudah disampaikan, kalau kena kotoran yang binatang yang kita makan itu kan tidak najis kan? Nah, kecuali kalau misalkan kita kan nggak tahu apakah itu ada kotoran dari anjing juga, kita nggak tahu Pak. Nah itu sering saya lihat itu kalau pas waktunya sholat mereka tetap menggunakan pakaian yang sama. Gitu. Nah itu menurut Pak Ustaz gimana Pak Ustaz? Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, kalau kita membuang hadas kecil, contohnya misalkan pipis, baik laki-laki atau maupun perempuan, itu saya pernah dengar dari teman saya itu harus dibersihkan dengan air maksimal 3 kali, Pak. Maksudnya harus 3 kali. Itu apa benar atau bukan? Terima kasih Pak. Yang pertama berkaitan dengan perkiraan apakah tempat yang kita lewati itu ada najis atau tidak, itu dalam syariat agama tidak memberati kita. Ya, jadi begini maksudnya. Kalau panjenengan tidak tahu itu ada najis, ya sudah, tidak menganggap sesuatu itu kemudian diberati-berati ini ada najis apa enggak atau najis apa enggak. Kalau seandainya tahu itu najis, demikianlah kondisinya, maka pakaian kita yang terkena tempat tadi memang kita harus apa? Membersihkan. Tapi kalau kita tidak tahu pasti, ya kita membangun sesuatu itu di atas asalnya. Sesuatu itu asalnya apa? Suci. Sesuatu asalnya apa? Suci. Kapan dia menjadi najis? Kalau ada yang menajisinya. Maka kalau kita tidak tahu pasti, maka kita membangun sesuatu di atas asalnya. Asalnya apa? Suci. Karena Allah menjadikan segala sesuatu itu suci asalnya. Kapan dia najis? Kalau syariat menjelaskan najis. Kapan dia najis? Kalau kita tahu persis itu najis. Oke? Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau kita ragu, nah ini kan bangunan ragu. Kalau kita ragu, ya sama. Kalau kita ragu, lebih baik kita menjalani tadi, membersihkan baju kita. Nah, maka pertanyaan kepada mereka yang seperti itu bisa jadi mereka meyakini ini tidak ada najisnya. Oke? Dan mungkin panjenengan menyebutnya itu ada najisnya. Menurut mereka yang mereka lewati nggak ada najisnya. Maka mereka sholat dengan apa yang mereka pakai, mungkin mereka berkeyakinan tentang itu tidak ada najisnya. Kecuali memang ada najisnya, tidak boleh, tetap tidak boleh. Nah, itu ada kemungkinan di sini, ya, ada kemungkinan. Kenapa mereka mau sholat? Ada kemungkinan. Sehingga Nabi SAW itu juga tidak pernah memerintahkan kepada para sahabat itu membersihkan jalan-jalan. Ini dikatakan para ulama. Padahal di zaman Nabi SAW itu, di zamannya orang Yahud masih di kota Madinah itu banyak anjing yang seliwar-seliwir di jalan. Tapi Nabi SAW tidak kemudian suruh membersihkan jalan-jalan untuk dari anjing itu, apa tempat-tempat itu, enggak. Ya, itu menunjukkan juga kita tidak dibebani yang lebih daripada apa yang tidak mampu padanya. Nabi itu selalu memberikan sesuatu petunjuk. Kalau itu ada sesuatu yang harus ditunjukkan pada kita, pasti Nabi menunjukinya. Kalau enggak. Yang kita yakin demikian. Nah, Nabi selalu dibimbing oleh Allah selama beliau masih hidup. Berarti risalah itu masih berjalan. Kapan risalah itu berakhir? Nabi itu mati, meninggal. Selama Rasul itu masih hidup, berarti di situ syariat Allah itu pasti akan terus berjalan. Kalau ada yang salah, ditegur. Kalau ada yang tidak bermanfaat, ditinggalkan. Itu mesti terus berlangsung. Yang kedua tadi apa? Pipis ya kali. Enggak, itu keharusan itu tidak. Kalau sunat ya, keharusan tidak. Al-ibrah, pelajaran yang diambil, asal najis itu sudah bersih, ya sudah. Ibrahnya itu, artinya begini, kalau sekali saja najisnya sudah bersih,
ya itu sudah teranggap hilangnya apa? Najis. Tidak mesti harus 3 kali. Kalau dengan sekali belum bisa, ya dengan 2 kali. Kalau dengan 2 kali belum bisa, 3 kali. Umpamanya sekali sudah bisa bersih, kemudian ditambah sekali 2 kali 3 kali, itu sunat saja. Tambah mantep, sunat saja. Nggih. Al-ibrah, pelajaran yang diambil adalah selama najis itu bersih, maka sudah dianggap membersihkan apa? Najis. Ngoten nggih Pak, Bu? Teras, waktu nih teras. Hah? Masih ada waktu. Masih siaga. Bisa Pak. Nggih. Kalau orang yang digigit anjing, karena zamannya canggih Pak. Nggih. Kalau dicuci pakai alkohol bagaimana Pak? Itu satu. Keduanya, pada suatu malam ada hujan deras, hawanya dingin sekali. Kebetulan pintu masjid itu agak buka sedikit. Nah, pagi-pagi jamaah masuk, nggak tahunya ada anjing masuk Pak. Anjing masuk mungkin dilihat di musola ini, nggak tahu. Akhirnya di depan mimbar itu, belakang mimbar itu ada kotoran anjing. Itu gimana itu untuk membersihkannya? Nah, yang pertama tadi luka ya, pakai alkohol ya. Ya tidak masalah. Kalau alkohol itu kan yang diharamkan ketika diminum. Ketika diminum itu yang diharamkan. Ketika untuk membersihkan sesuatu semacam itu tidak menjadi masalah, tidak mengapa. Jadi yang dikuatkan sebagian ulama haramnya khamr atau haramnya sesuatu yang alkohol itu kalau diminum. Berarti tidak ada masalah. Yang kedua tadi jelas kalau sudah tahu anjing, ini anjing, ya caranya sudah tempat yang terkena itu jelas-jelas itu ya dibersihkan, tidak dengan 7 kali dengan apa enggak Pak? Karena itu teleknya bukan jilatannya. Dia najis tapi tidak sebesar najis apa? Jilatan anjing. Khusus jilatan anjing itu besar najisnya, ya. Jadi yang lain najis tapi yang lebih besar tuh jilatannya anjing. Maka dia bersihkan dengan air saja, sangat sabun dengan air sampai hilang najisnya. Kalau masjid itu dirasakan sudah dikelilingi oleh anjing, ya sudah karpetnya sedoyo digulung, dibawa ke tempat pencucian, bisa dicuci. Gitu. Udah. Nggak tahu mana yang najis. Ayo berarti semuanya. Bar kui pel lagi, tempatnya dipel semua. Itu namanya cara biar kita tidak mendatangkan keraguan. Yes, mantep. Nah setelah itu yang tukang tutup pintunya yang di apa Pak didatangi, diwarai. Itu namanya teledor, nah, teledor dikasih tahu. Jangan lagi teledor, ini malah semuanya jadi kerja bareng nanti mah jadi apa? Nih, sampun Bu, Bapak-bapak. Nah, terakhir. Jadi khususnya bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh itu kan kalau kencing itu kan tidak lancar. Jadi kan kadang sudah dibersihkan, nanti keluar lagi. Itu caranya gimana Pak? Kalau yang sudah sepuh seperti itu masuk dalam apa salsalul baul ya, itu kencing yang kadang-kadang keluar terus, itu dirusokkan oleh para ulama. Semua yang mereka sepakat seperti wanita yang mengeluarkan darah nifas, darah istihadhah. Istihadhah itu darah istihadhah kan kadang keluar terus. Maka orang yang seperti itu asalkan dia berwudu dulu. Ya, berwudu, kemudian air kencingnya keluar dan kemudian dia sholat pun, yang penting dia pakai alas biar tidak menajisi yang lainnya, dia sholatnya tetap sah. Nanti setelah itu mau sholat lagi dia berwudu lagi. Iya, itu hanya keringanan bagi orang ini seperti wanita istihadhah. Ada keringanan. Jadi Islam itu tidak akan memberatkan panjenengan, pasti. Islam itu datang untuk kemudahan, bukan untuk memberati. Ketika kita harus
menghadapi yang ini pasti ada jalan keluar kemudahannya. Oke? Kalau kita sehat-sehat begini, ya pakai cara seperti itu ya namanya bukan kemudahan, tapi terlalu dimudahkan begitu. Orang sehat-sehat kok pipis keluar juga nggak apa-apa, ya enggak. Tapi orang yang memang orang tua, udah sepuh, ya orang iso apa-apa. Nah, ini ada kemudahan baginya, oke? Berarti satu wudhu itu nggak bisa dipakai untuk Ya, bagi yang seperti itu tidak, tetap tiap kali sholat dia harus berwudu. Ya. Pripun Bu, Bapak-bapak sudah mengerti pertanyaannya? Nah, dah. Dan jawabannya juga sudah dipahami ya. Kalau sudah kita tutup mawon nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.